Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk sedikit menganalisa dari sisi fundamental sebuah emiten atau saham. Kita menggunakan aplikasi RTI Bisnis. Jadi apabila teman-teman ingin mencoba untuk menganalisa sebuah saham, terutama mungkin pada saat ini pada bagian fundamental analisisnya, kita bisa menggunakan salah satu aplikasi yaitu RTI Bisnis. Untuk RTI Bisnis ini ada yang versi web, ada juga yang versi aplikasi yang teman-teman bisa mendownload lewat Play Store. Baik, jadi pada tampilan ini adalah tampilan halaman utama dari RTI Bisnis yang sudah kita install. Kebetulan pada hari ini penutupan IHSG ditutup dalam angka minus, jadi ada min 1,37 1,37%. Jadi setelah 8 hari berturut-turut bernilai positif, pada hari ini ditutup pada nilai negatif setelah 8 hari berturut-turut. Baik, pada tampilan halaman utama ini selalu akan dimunculkan seperti ini. Jadi ini ada tampilan, kita bisa melihat IHSG atau indeks harga saham gabungan seperti ini dalam rentang 1 hari, kemudian 1 minggu, kemudian 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun, dan seterusnya. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mencermati terkait dengan analisa fundamental sebuah emiten. Caranya kita akan coba untuk men-search di sini. Contoh di sini kita akan mencoba untuk salah satu emiten. Di sini kita akan mengamati MNCN atau Media Nusantara Citra Tbk. Ini adalah tampilan dari MNCN. Jadi Media Nusantara Citra Tbk dengan kode saham MNCN pada hari ini mengalami kenaikan 10 poin atau 1,26%. Nah, kemudian di bawah ini ada beberapa yang perlu kita perhatikan dalam menganalisa fundamental sebuah emiten atau fundamental sebuah saham. Yang pertama yang perlu kita lihat, kita akan mengamati terkait dengan likuiditas sebuah saham. Jadi di sini kalau untuk MNCN kita lihat di sini ada market cap-nya seberapa. Nah, sementara di sini diberikan angka 12,12 triliun. Jadi market cap atau market kapitalisasi atau nilai perusahaan tersebut apabila dihitung dengan jumlah total saham keseluruhan. Nah, kemudian setelah itu kita coba untuk mengamati PIR-nya. Jadi di sini ada PIR 6,01. Jadi cukup bagus pada perusahaan tersebut. Kita semakin kecil PIR, semakin bagus fundamental sebuah perusahaan. Ini bid dan offer di situ. Untuk bid cukup padat, kemudian baik itu volume maupun frekuensinya cukup padat, cukup banyak. Kemudian pada as atau offer baik as vol ataupun as frekuensi juga sangat padat. Artinya memang
saham ini cukup diminati oleh trader maupun oleh investor. Nah, berikutnya pada poin-poin untuk mengamati sebuah fundamental perusahaan, kita masuk pada menu profil. Pada menu profil ini kita akan disuguhkan dengan beberapa item-item, diantaranya adalah company history, kemudian ada shareholder composition, kemudian di sini ada board of commissioner. Di sini yang perlu kita ketahui diantaranya adalah seberapa besar, seberapa banyak saham yang ada di masyarakat. Nah, pada MNCN ini ternyata saham yang dimiliki atau yang beredar di masyarakat itu sejumlah 46,63% atau sekitar 6 miliar sekian lembar saham. Kemudian di sini untuk mengetahui dan membuat trust para investor maupun trader, di sini kita akan bisa mengetahui sebenarnya saham-saham tersebut milik siapa saja. Nah, di sini ada muncul nama seperti pemilik saham yang terbesar yaitu Haritanu Sudibyo, kemudian ada Safril Nasution dan seterusnya. Termasuk juga susunan dari komisaris utama, kemudian jajaran direktur dan seterusnya. Kita bisa mengamati di sini. Berikutnya, setelah kita melihat secara umum terkait dengan hal-hal semacam company profile pada perusahaan tersebut, yang kedua kita cukup mengamati pada key statistik menu yang ada di sebelah kanan profile. Nah, di sini kita akan melihat di bagian yang paling atas itu ada earning per share atau EPS. Kita cukup melihat pada EPS-nya. Jadi kalau pada EPS-nya di sini tidak ada yang negatif, semuanya positif. Kemudian di bawahnya itu ada persentasenya. Kita bisa mengamati. Nah, kemudian di EPS itu ada period, ada kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. EPS ini didapatkan dari laporan keuangan yang disampaikan setiap 1 kuartal sekali. 1 kuartal itu selama 3 bulan. Nah, sehingga kalau selama 1 tahun, maka di situ ada 4 kuartal. Kemudian di bawahnya ini yang perlu kita cermati adalah fundamental. Fundamental di sini ada sales 3,97 T, kemudian aset 18,39 T, kemudian equity atau modal 12,56 T, kemudian cash flow 754,50 B atau miliar. Kemudian yang terpenting lagi pada fundamental itu, selain equity, kita juga memperhatikan net profit. Net profit ini atau istilahnya adalah keuntungan perusahaan ini 956, sekian miliar atau hampir 1 triliun. Nah, kemudian di bawahnya itu ada earning. Jadi di situ kita bisa mencermati ada DPS sebesar 15, ada EPS 134, ada RPS, kemudian ada BVPS. Nah, kemudian pada BVPS atau book value per share di sini diberikan 880. Jadi book value per share itu analisa atau logika paling dasar itu adalah sebenarnya nilai per lembar sahamnya itu seberapa, atau nilai per lembar pada saham tersebut sejumlah nilai yang ada pada BVPS itu. Jadi kalau
pada BVPS MNCN ini 880, kita bisa melihat tadi nilainya berapa. Nah, sementara untuk nilai saham dari MNCN ini 805. Jadi nilai yang beredar atau nilai yang diperjualbelikan itu masih di bawah nilai dari lembar saham yang sebenarnya. Artinya lembar saham atau saham pada MNCN ini merupakan saham yang under value atau saham yang masih bagus untuk dibeli atau dikoleksi. Atau dalam bahasa yang lain disebut sebagai saham yang cukup murah karena masih di bawah BVPS atau saham under value. Kemudian di bawahnya ini ada valuation. Valuation ini kita bisa melihat yang pertama saham tersebut merupakan saham dividen atau tidak. Nah, sementara pada MNCN ini dia memberikan dividen kepada pemegang saham sebesar 1,86%. Kemudian untuk price earning ratio PIR-nya adalah 6,01 kali. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan untuk teman-teman yang barangkali akan mencoba untuk mencermati, di sini ada profitability, di sini ada ROE atau return on equity, jadi keuntungan terhadap modal di sini 15,22%. Jadi ini perusahaan yang tidak sekedar sehat tetapi sangat sehat. Kemudian di sini ada ROE, return on asset 10,40%. Jadi ini saham perusahaan yang sangat sehat sehingga sangat bagus untuk dipilih menjadi salah satu emiten yang akan dibeli sahamnya. Kemudian di sini ada liquidity atau likuiditas. Di situ kita bisa melihat DER atau debt equity ratio. Jadi rasio hutangnya itu 38,90%. Jadi ini masih di bawah 50%. Jadi ini cukup bagus. Nah, jadi poin-poin seperti ini yang perlu kita lihat untuk mengambil atau untuk melihat sebuah fundamental perusahaan itu fundamentalnya sehat atau tidak sehat. Kalau fundamentalnya sehat, maka akan menjadikan uang investor itu menjadi lebih aman. Tetapi kalau fundamentalnya tidak sehat, maka akan menjadikan dana yang dikeluarkan oleh investor beresiko tinggi. Jadi mungkin seperti itu untuk salah satu contoh dari MNCN, salah satu emiten yang kebetulan kita ambil contoh, kemudian merupakan perusahaan yang cukup sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.